الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini pas hari Jumat di bulan Rajab, juga di akhir bulan Rajab ya. Kemudian di sore hari Jumat juga. Jadi memang pas ini adalah waktu yang sangat mujabah insyaallah, yang dijabah oleh Allah SWT. Pas ketepatan kita juga di majelis dzikir, majelis alim, insyaallah Allah kabulkan semuanya, hajat-hajat semua yang hadir di sini dan juga yang menyimak, juga yang keluarga di rumah. Insyaallah Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah gampangkan rezekinya, insyaallah rezeki yang halal insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan masalah sekarang, faslun fi arkanis shalah. Pasal yang menerangkan rukun-rukun salat. Arkanus salati sab'atu asyar. Rukun-rukun salat itu ada 17. Kalau kita baca di sebagian kitab ada yang mengatakan 14. Itu nggak ada perbedaan, karena kalau 17 itu di sini tumakninah disebut 4 kali, karena itu ada tumakninah waktu i'tidal, ya tumakninah waktu ruku, tumakninah sujud, ya itu dimasukkan semuanya. Jadi hanya menjadi 17. Kalau yang dikatakan 14 berarti tumakninah ya udah dijadikan satu semuanya. Ya. Nah, kalau ini 17 berarti lebih rinci. Ya. Wah, arkanus shalah sab'atu asyar. Al-awwal an-niyah. Pertama daripada rukun salat itu, sekarang anak pertama harus jelas dulu ya. Antara ada rukun, ada wajib. Ada rukun, ada wajib. Kalau rukun itu yang tidak bisa diganti, nggak bisa diganti dengan apapun juga, itu rukun ya. Tapi kalau wajib masih bisa diganti dengan sujud sahwi dan lain ya. Kalau wajib, tapi rukun tidak bisa, perbedaan ya. Jadi ini rukun. Yang pertama adalah al-awwal an-niyah, wa hiya tashtamilu ala 3 syurut wa wajibain amma syarf al-qasd bil qalb. Ya, kalau niat itu ada 3 macam, di dalamnya ada 3 syarat dan ada 2 kewajiban. Amma syarf al-qasd. Jadi ada syarat, ya, ada wajib. Syarat termasuk di sini yang masuk dalam rukun, syarat tapi masuk dalam rukun. Apa yang itu? Yaitu an-niyah, niat. Amma syartu fal qasdu bil qalbi lil fi'li. Syarat daripada niat itu adalah al-qasd, bertujuan pada dengan sesuatu hal, bil qalbi saat melakukan dengan dalam hati. Berarti tempatnya niat itu dalam hati. Ai fi'lus shalah, yaitu maksudnya saat akan maju untuk melaksanakan sholat, maka niatnya itu adanya dalam hati, ya. Adanya dalam hati. Jadi nanti juga diterangkan di sini bahwa memang tempatnya niat itu akan lebih jelas lagi nanti. Bahwa niat itu memang dalam hati, nggak harus dengan lisan. Berarti waktu usolli fardu apa saja itu ya, itu tetap dalam hati, bukan di luar usolli fardhu. Kemudian Allahu Akbar, itu nggak masuk dalam niat, nggak masuk dalam niat. Niat itu di saat awal takbir dari hamzah pertama Allah diakhiri dengan ra akbar, Allahu Akbar, di sana waktunya niat dalam hati. Allahu Akbar, di sanalah waktunya niat. Makanya disebut di sini awal niat bil qalbi lil fi'li. Niat itu dalam hati, dengan menggunakan hati untuk melaksanakan sholat, ya. ويعين ذات السبب الاستسقاء أو التحية أو سنة الوضوء أو الاستخارة ونحو ذلك. Dan harus dijelaskan di sana kalau sholat itu yang ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Sholat ada sebabnya apa? Di antaranya, kalau yang nggak ada sebabnya, sholat mutlak, sunnah mutlak. Sunnah mutlaknya nggak ada sebabnya. Tapi yang sunnah yang ada sebabnya seperti sholat istisqa. Kenapa sholat? Ada sebabnya, karena kita lagi nggak ada hujan. Sebabnya nggak ada hujan, maka kita sholat istisqa, ya. Itu harus jelas. Usolli sunnatal istisqa, harus setiap sholat yang mempunyai sebab, maka harus dijelaskan saat niat itu adalah sholatnya apa, ya. Awai tahiyat atau tahiyatul masjid,
ya. Au sunnatul wudu, ya, sunat syukrul wudu, atau sholat istikharah, semua itu adalah sholat yang ada sebabnya. Maka saat niat waktu sholat harus disebut jelas sholatnya sholat apa. Wal waqt, waktunya juga disebut, apakah itu sholat zuhur atau asar. Jadi jelaskan sebab sholatnya kenapa dan waktunya kapan waktunya. Makanya usolli sebanyak zuhur, usolli fardhu zuhuri, berangkat sambil berlatih. Ya, adaan ya usolli fardhu zuhuri. Zuhurnya disebut, kemudian asarnya disebut, zuhurnya disebut, usolli fardhu zuhri. Karena waktu sholatnya waktu zuhur, ya. Waktu zuhur harus disebut, ya. Kenapa disebut di sini min dun al-asr? Wa yanwi ayat sholli al-mukallaf al-fardhiyah fil fard. Ya. Wa yaqsudu kauna sholati fardhan tamayyiza an-nafl. An sabi. Dan juga harus di saat niat itu juga sebagaimana orang yang mukallaf yang wajib sholat harus disebutkan juga. Kalau itu fardu disebut fardiyah, makanya usolli fardhu, usolli fardhu zuhri atau asri, ya semuanya disebut, ya. Kenapa harus disebut fardiyahnya itu usolli fardhu? Karena ada juga anak yang masih belum wajib, kayak anak tamyiz. Kan sudah harus dia sholat, mulai sholat. Nah, apalagi udah 10, kalau 10 mau sholat harus dipukul kan. Nah, itu kan belum tamyiz. Jadi dia belum fardu, jadi usolli fardhu itu nggak perlu buat dia. Nggak perlu, karena belum fardu, bukan fardu buat dia. Tapi itu adalah untuk mengajarkan anak sholat. Kalau kita harus sebut usolli fardhu, apa gitu kan harus. Tapi kalau anak yang masih tamyiz, belum balik, kata-kata fardiyah tidak dibutuhkan buat dia. Makanya harus disebut untuk membedakan antara kita yang mukallaf dengan yang belum mukallaf, ya. Amma huwa fala tashtaritu fardiyatu fi haqqi wa ammal wajiban ba'du muqarran takbir, ya. Yang itu yang syarat, itu syarat harus disebut waktunya, disebut fardunya, itu namanya syarat. Syarat dalam niat, ya. Jadi niat mempunyai syarat, mempunyai wajib. Nah, tadi itu syarat dalam niat, yaitu tadi menjelaskan waktunya, sebabnya, ya, fardhiyahnya harus disebut itu, ya. Itu 3 yang masalah syarat dalam ada niat. Jadi niat ada syarat, ada wajib. Nah, kalau yang wajib daripada niat itu, ya, fahaduma muqaranatan litakbir haqiqatan bi yastahdira fi as-shalah. Yang wajib dalam niat itu apa yang wajib dalam niat? Muqaranah, berbarengan di takbir, niatnya berbarengan saat takbir. Nih, muqaran takbir harus berbarengan dengan takbir. Haqiqatan, berbarengan saat niat itu dengan takbir hakikat, bukan sunnah, bukan apa, hakikatnya apa? Ya jelas, harus jelas dari Allahu, dari Hamzah, mulai Hamzah Allahu sampai ke Ra akbar, itu selesai dengan usolli fardhu apa? Ya, harus itu. Saya kasih waktu, saya kasih perumpamaan. Karena di sini kan mulai TK udah begitu. Usolli fardhu apa? Kemudian Allahu akbar, saat takbir udah nggak niat, nggak ada niat dalam hati. Padahal itu nggak sah sebenarnya. Karena apa? Intinya niat itu dalam takbir. Bukan belum sholat usolli fardhu zuhri al-barakan sambil kiblati adaan atau ma'muman atau apa kan? Ma'muman Allah Ta'ala Allahu Akbar. Di saat Allahu Akbar yang harusnya ada niat dalam hati malah nggak ada. Itu nggak boleh. Jadi kalau yang nggak terbiasa harus dari sekarang wajib. Kalau belum terbiasa nggak apa-apa, diawali dengan niat di luar sholat, tapi tetap juga saat Allahu Akbar dibiasakan. Ya, kalau masih keputus-putus belum bisa komplit usolli fardhan, ya sedapatnya dia, pokoknya sholat zuhur al-barakah adaan, ya dalam niat nggak apa-apa untuk sementara. Tapi kalau sudah terbiasa diajarkan niatnya dalam takbir, insya Allah nanti akan terbiasa dari Allah, dari hamzanya Allah Abdul Jalalah sampai ke Allahu Akbar akan selesai itu niat. Kalau sudah dibiasakan, makanya disebut muqaranatan, wajib berbarengan dengan takbir haqiqatan. Biaya yastahdira fi'l shalah. Di saat itu, di saat takbir itu yastahdir fi'l shalah, betul menghadirkan niat dalam hati, ya, bahwa dia mengerjakan sholat yang harus disebut. Wa iqau qasdiha, dan harus betul-betul dijelaskan niatnya waktu apa, maksud tujuan daripada sholat itu.
Ya, wa niyatul fardiyah ma'a hamzatul jalalah, ya. Dan niat fardunya itu berbarengan sama hamzatul jalalah ila tamamir ra akbar. Jadi niat pertama dari mulai niat pertama dari hamzatul jalalah. Apa hamzatul jalalah? A. Allah. A itu dari mulai hamzatul jalalah sampai apa? Ila tamamir ra akbar. Allahu akbar. Makanya yang bilang Allahu akbar, orang ini nggak bakal sanggup untuk niat di dalam hati. Pasti ada mat, ada panjang dikit. Allahu akbar. Ini nggak boleh Allah. Ada orang kan gitu. Allah, hamzanya panjang nggak boleh, itu nggak sah itu. Itu menambahin huruf, nggak sah itu. Jadi harus Allahu akbar. Dalam lam ala Allah ta'ala itu dipanjangkan. Allahu akbar. Ya, nggak boleh Allahu atau Allahu akbar. Punya panjang, nggak boleh. Allahu akbar. Di sana niat. Dibiasakan. Anak kasih contoh kemarin kan. Orang mau akad nikah. Yuk nanti anak nikahkan dengan anak punya anak ya sekarang ya. Tapi sebelum ijab kabul sudah ente apa namanya anak nikahkan begitu aja. Maksudnya nggak pakai ada apa ijab kabulnya nggak ada, yang penting ini aja gitu kan. Cuman kalau dibandingkan sama niat pernikahan nggak bisa sih. Soalnya kalau niat pernikahan tuh main jadi, serius jadi kalau nikah. Jadi banyak contoh yang lain. Contoh yang lain banyak. Tapi kalau niat, kalau pernikahan beda. Main-main aja jadi. Ente anak nikahkan sama punya anak. Walaupun nggak sebut namanya, tapi orang ini cuma punya anak satu perempuan. Jadi udah. Kalau dia ngomong saya terima, jadi. Nah, nikah nggak bisa main-main. Tapi banyak contoh yang lain. Ya, ijab kabul itu memang harus berbarengan dalam hati. Ijab kabul itu ya. Nah, beda ijab kabul dalam sholat ya, tapi apa niat dalam sholat. Tapi kalau namanya ijab kabul kan beda. Contoh niat yang di luar apa? Banyak, tapi lagi ini nggak ketemu ya. Banyak. Intinya pokoknya dalam sholat, niat sholat apa itu, fardunya dan waktunya segala macam, di antara hamzatul jalalah sampai ar-ra akbar. Ya, itu harus dilaksanakan karena ini rukun. Ini rukun, bukan main-main, bukan wajib, bukan apa, tapi disebut wajib, wajibnya rukun. Wajib yang ada, wajib yang ada dalam rukun niat. Jadi apa intinya? Rukun, niat itu rukun. Dalam rukun niat itu, yaitu isinya adalah sholat tadi. Wala takfil muqaranatu al-urfiyah indal awam. Ya. Wa injara alaihi jama' afada dari karamli na'am. Wa tsani ma ishabun niyyah. Dzukran bidham dzalik hatta yafrahun takbiran. Dari awal, dari hamzatul jalal Allah kita niat, itu niatnya dari awal disambung, jangan sampai kita lalai, disambung terus sampai Allahu Akbar. Jadi betul-betul ada dalam niat dalam hati, betul-betul kita nyambung dengan niat itu dalam hati ya. Wa yaqulu bihaitsi yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawli Allahu Akbar wa huwa tsani arkanullah. Jadi yang pertama tadi rukunnya apa? Niat. Yang kedua adalah kalimat Allahu Akbar. Ini rukun yang kedua ya. Wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawli. Dan begitu saat mengucapkan Allahu Akbar, kita harus minimal, kita kalau bukan jadi imam ya, kita lagi sholat sendiri atau jadi makmum, setidaknya kuping kita dengar kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dengar. Kita jadi makmum atau kita sendiri, itu harus didengarkan ke kuping kita. Harus didengarkan ke Allahu Akbar. Dengar. Jangan keras. Kalau keras imam dong harusnya. Kalau kita harus hanya kuping kita. Karena kalau kita keras, sebelahnya kita jadi terganggu. Ya. Wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawli. Dan mengatakan Allahu Akbar itu harus didengarkan oleh telinga sendiri seperti semua rukun-rukun qauli. Rukun qauli seperti Allahu Akbar. Yang ada rukun yang seperti ruku, itu rukun, tapi kan itu harakat fi'li. Tapi kalau qauli yang ucapan seperti Fatihah kan rukun tuh. Seperti baca Fatihah itu kan rukun qauli juga. Baca Fatihah itu juga yusmi'u nafsahu, sama juga harus telinga kita sendiri dengar. Alhamdulillah. Gitu. Telinga kita dengar.
Ya, harus dengarkan. Karena itu akan membawa kita lebih khusyuk daripada kita cuma nggak ada sama sekali suara yang kedengaran telinga. Tapi kalau kita baca dengan sedikit kedengaran telinga kita, itu akan menambah kehusyuan. Ya. Walhasil anna takbirah tashtamilu ala 16 syartan wa ala sitt sunan, ya. Kesimpulannya dibilang bahwa takbiratul ihram itu ada mempunyai 16 syarat dan 6 sunnah-sunnahnya. Fasyurut al-ityanu bi jami' hurufiha qa'iman inda wujubil qiyam. Maka syarat pertama daripada takbir itu yaitu di saat mengatakan Allahu Akbar, betul-betul posisi sudah kita menghadap kiblat, udah berdiri. Nggak bisa sambil jalan buru-buru karena kita masbuk Allahu Akbar sambil jalan gitu. Allahu Akbar. Ada gitu kan? Masbuk buru-buru sambil jalan Allahu Akbar. Nggak bisa. Harus sudah betul-betul menghadap kiblat, sudah tenang menghadap kiblat baru Allahu Akbar. Itu syarat daripada takbiratul ihram. Wa in waqa'a harfun minha fi ghairi qiyam lam tanaqid salatu. Apabila ada satu huruf saja di saat hamzahnya saja, Allah. Saat hamzahnya saja. Kita mengatakan Allah itu tapi langsung begini, padahal waktu A sama hamzahnya masih belum pas. Itu nggak masuk. Nggak sah salatnya. Jadi benar-benar dari hamzah Allahu Akbar itu sudah betul-betul menghadap, berdiri tegak menghadap kiblat, baru keluarkan Allahu Akbar. Ya. Watsani isma'u nafsihi laha. Dan syarat yang kedua daripada saat takbiratul ihram harus bisa telinganya sendiri mendengar. Telinganya sendiri harus syarat itu. Syarat sahnya rukun tadi, rukun takbiratul ihram, kupingnya harus dengar. Kalau Allahu Akbar sendiri kupingnya nggak dengar, nggak masuk itu. Harus kupingnya didengarkan sendiri. Ya. Nah. Wasalis kaunu lafdzul jalalah, dan harus lafdzul jalalah. Apa lafdzul jalalah itu? Allah. Nama Allah kan banyak di Asmaul Husna. Nggak boleh diganti dengan Ar-Rahman Akbar. Nggak boleh. Tapi takutnya kaunwa lafdzul jalalah. Harus lafdzul jalalah. Makanya kita bilang kalau ada tulisan Allah, wah biografinya bagus ya. Tulisannya Allah gitu. Tulisan Allah. Nggak sopan. Apa? Lafdzul jalalah. Ada itu masya Allah biografinya lafdzul jalalah. Itu sopan. Bukan Allah, ada Allah tuh tulisannya Allah, nggak sopan. Tapi lafdzul jalalah, nama keagungan, nama Allah maksudnya. Ya. Warabi kaunha bilafat akbar. Dan yang keempat syaratnya dari takbiratul ihram harus dengan akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh diganti dengan Allahu A'zam. Kan maknanya sama kan? Maha besar, maha agung, ya, maknanya sama. Tapi nggak boleh diganti. Wal khamis kaunha bisaghat af'al. Ya akbar. Nah, ya. Wasadis kaunah bil lughatil arabiyyah liqadir 'alaiha, dan harus berbahasa Arab, enggak boleh diganti dengan bahasa lain. Ya. Wa man ajaza 'ala an-nutq bi takbir bil arabiyyah lam yakun ta'alluq fil waqt tarjama anhu wujuban. Tapi kalau bagi orang yang baru masuk Islam yang belum bisa melafadzkan bahasa Arab dengan Allahu Akbar, maka sambil dia belajar boleh diterjemahkan lafaz Allahu Akbar dengan yang pas dengan maknanya. Ya bagi orang yang baru yang mu'allaf, ya. Wala yu'addal li dzikrin ukhra, dan tidak bisa digantikan dengan zikir yang lain. Harus Allahu Akbar dan dengan terjemahan yang asli. Wasabi taqdimu lafdzul jalalah akbar. Ya, Allahu Akbar. Watsamin adamu maddu hamzatil jalalah. Yang kedelapan syaratnya takbiratul akbar ihram ada mad hamzatul jalalah. Enggak boleh memberi mad di dalam hamzah lafdzul jalalah. Allahu Akbar. Hamzah enggak boleh dipanjangkan. Nggak boleh ada mat. Jadi Allahu Akbar. Jadi lamnya yang panjang. Hamzahnya nggak boleh. Allahu Akbar. Ya. Kalau matnya hamzahnya pakai mat panjang a, maka nggak sah itu. Ya. Watasi adamu madil ba min akbar. Ada yang mengatakan Allahu Akbar. Ba-nya panjang. Itu juga nggak boleh, nggak sah. Ya. Nggak boleh juga. Al-ashir adamu tasdidil ba min akbar. Nggak boleh akbarnya juga ditasdidkan pakai syaddah. Akbar kan nggak ada syaddahnya, tapi kan kadang-kadang kenapa ada di sini? Karena suka terdengar Allahu Akbar. Jadi kayak ada tasdid, ra-nya tuh ada tasdidnya Allahu Akbar. Ya, nggak boleh. Wal hadi asyar adamu ziyadatin aw sakinatin aw mutaharrikatin baina kalimatin.
nggak boleh ada tambahan huruf apapun juga, walaupun sukun ataupun juga dalam atau harokat tambahan antara lafzul jalalah dengan Allahu Akbar, nggak boleh ya. Wal tsani asyar al-fasl bainahuma dhamir al-fasl, atau di antara lafzul jalalah dengan akbar ada dhamirul fasl, ada dhamir yang menjadi penghubung antara lafzul jalalah dengan akbar. Seperti apa? Ada orang kalau Allahu Akbar, Hu Akbar, betul kan? Ada yang gitu, Allahu Akbar, seakan-akan di sana Allahu Huwa Akbar. Nggak boleh, harus jelas Allahu Akbar, pisah. Kalau bilang Allahu Akbar, jadi kayak ada tambahan waw di sana. Itu kan banyak juga orang kalau kita suka dengar tuh Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi harus jelas, karena ini rukun, nggak boleh ada sedikit salah pun nggak sah sholatnya. Allahu Akbar, jadi di pas Allahu Akbar, disinilah saat kita niat dalam hati, ya. Nah, jadi kalau ada kayak tadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau yang tadi contoh-contoh yang tadi, maka itu nggak sah sholatnya. Wasalit acar adamu waqfatin tawilatin baina kalimataiha, atau antara lafzul jalalah dengan kalimat akbar ada senggang waktu gitu. Allahu Akbar itu harus nyambung, maksudnya bukan nyambungnya baik Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar panjang, nggak boleh Allahu Akbar, ya. Warabi asyar dukhul waktu salah, yang rukun yang ke-14 daripada syarat, bukan rukun, syarat ini kan baru Allahu Akbar, rukun kedua. Syaratnya daripada takbiratul ihram itu adalah apa? Masuknya waktu sholat. Jadi kalau kita Allahu Akbar baru adzan, berarti kita waktu ngucapin belum masuk waktunya, maka itu juga tidak sah. Wal khamis asyar iqawa jami hurufiha ba'da istiqbalil wajib. Dan harus kalimat yang ke-15 syaratnya daripada Allahu Akbar tadi adalah harus masuknya niat tadi itu Allahu Akbar tadi dengan semua hurufnya dari hamzah Abdul Jalal sampai ke ra Allahu Akbar, harus betul-betul semua huruf itu masuk dalam saat kita betul-betul sudah berdiri tegap menghadap kiblat. Wasadis asyar ta'khiru fil iktida an takbiratul ihram. Yang syarat yang ke-16 daripada takbiratul ihram adalah harus ta'khiru, kita harus kalau bermakmum maka harus betul-betul setelah imam selesai mengucapkan Allahu Akbar sampai di ra selesai baru kita Allah Akbar. Jangan ngebakar ini imam Allahu Akbar nih, ra-nya belum kelar kita juga Allahu Akbar, nggak boleh. Sampai imam kelar Allahu Akbar, ra-nya kelar, baru boleh kita takbiratul ihram. Nah, baik. Wasunan derajat bisurat dengan membadar makmum biha bi istighfar biha an taharrubi imamai min ghairi wasfatin zahirah. Ya, ada sunnah takbiratul ihram, ada sunnah tadi kan syarat. Ada sunnahnya ihram itu adalah masuknya cepat. Di saat imam selesai Allahu Akbar, kita masuk cepetan. Ya, karena kemungkinan masuknya kita berbarengan juga dengan malaikat, ya. Wa membadar makmum biha, imam harus cepat-cepat segera untuk siap siaga. Begitu imam selesai mengucapkan takbiratul ihram, kita langsung masuk. Jangan imam kita padahal udah berdiri, tapi imam sampai takbiratul ihram udah kelar masih kita nggak boleh. Nggak boleh, harus segera begitu imam selesai kita masuk. Wajaru bial imam bihaitsu yasma'uha man khalfahu yubadiru takbirihim ayyabahum. Dan bagi jadi imam harus keras suaranya saat takbiratul ihram biar yang makmum semuanya dengar, agar makmum betul-betul mendengar takbiratul ihram sampai ra terakhir. Jadi biar makmum langsung masuk takbiratul ihram juga. Wajaz murra min akbar, dan harus ra di akbar itu nggak boleh diharokati Allahu Akbaru. Benar nggak dalam nahu? Kalau dalam nahu benar. Kalau bicara dalam nahu benar Allahu Akbar. Tapi dalam takbiratul ihram nggak boleh. Harus pakai jazm, pakai sukun. Allahu Akbar, jazm sukun. Ya, nggak boleh Allahu Akbar. Jadi ya. Nah, khilafan li jami' muntakhir tab'an ibn Juz'an fa innahu ajaba.
Wa adamu tasdidir ra 'ala al-mu'tamad. Khilafan li ba'd ulama, fa inna mustaratun dzalika wa al-yadain indah. Ya. Dan sunnahnya juga, sunnahnya adalah takbiratul ihram mengangkat dua tangan. Allahu Akbar. Sunnahnya mengangkat dua tangan. Ya, nggak apa sini. Bisa aja. Ya, terus ya. Baik. Al-tsalits al-qiyam fil fardil qadir. Rukun yang ketiga adalah berdiri. Ya, ente sini. Nah, rukun yang ketiga adalah apa? Al-qiyam fil fardil qadir. Bagi orang yang mampu berdiri saat sholat, maka itu rukun, itu nggak boleh dia main duduk. Ya, masih bisa berdiri kok duduk sholatnya, malas-malasan, maka itu tidak sah. Karena berdiri saat sholat bagi orang yang mampu itu adalah rukun min arkanis sholat. Ya, wah, enam. Lil qadiri alaih, walau mu'ada atau salat sabi. Walaupun itu sholat godo, atau sholat yang anak masih tamyiz. Ngadepnya sini. Sender sini. Terus. Nah. Wa syartu al-i'timad ala qadamai aw ahdihima, dan syaratnya waktu berdiri adalah betul-betul kita bertopang pada dua kaki atau salah satu kaki. Kakinya kesemutan, satu diangkat sedikit. Ya, enggak apa-apa. Makanya sini bilang wa syartu al-i'timad ala qadamaihi aw ahdihima. Syaratnya adalah bertopang dengan dua telapak kaki atau salah satunya. Wa nasbu faqari dhahrihi, dan betul-betul nasab, berdiri tegap, punggungnya nih tegap. Nggak boleh orang begitu ini sholatnya punggungnya begini, enggak. Kita menghadap Allah tegap, harus tegap begini. Ayo, ya ini tegap nih. Nasbu dhahrihi, nih ya, nasab tuh tegap begini dia, berdiri tegap. Ya, nggak boleh membungkuk. Itu kayak nggak semangat sholatnya. Kalau orang sholatnya begitu nggak semangat, ya harus betul tegap, punggungnya nih berdiri begini, nggak boleh males-malesan, ya. Nah, syarat al-imad wa nasbul faqar dhahri. Fa in taqawwasa dhahru li kibarin aw maradin hatta sara karakin waqafa kadzalika wujuban. Kalau memang orangnya itu memang sudah bungkuk, orang tua, ya, atau karena sakit sehingga memang bungkuk, maka berdiri semampunya dia, ya, tetap wajib selama dia masih bisa berdiri, walaupun bungkuk pun wajib berdiri, walaupun bungkuk wajib berdiri selama dia masih kuat untuk berdiri. Wazadal anam, wazadal nahnu ruku walau yasiran. Biasa berarti memang orangnya udah bungkuk gini. Nah, rukunya gimana? Emang orang berdirinya udah kayak ruku, berdirinya aja kayak ruku. Ada nggak gitu? Ada. Jadi saat ruku ya cuma nambah aja dikit, biar ada perbedaan. Ruku biasanya dia mengkondisi badannya sama saat ruku, karena sholat nambah dikit, ya, sesuai kemampuannya. Wa yazidu alaihi li ajli sujud in qadirah. Begitu juga saat sujud, kalau dia nggak bisa duduk bawah, cuma bisa sambil duduk berdiri gitu, ya, nambah lagi ke bawah gitu, ya. Arabi qiraatul farah, rukun yang keempat daripada sholat adalah baca Fatihah. Wa tashtamilu ala ahadi asyar syartan. Nah, yang keempat adalah rukunnya sholat adalah baca Fatihah. Dan itu ada berapa syarat? Ada 11 syarat. Yang pertama, qiraatu kulli ayatiha wa hiya 7 ayat. Harus membaca semuanya dari awal sampai akhir 7 ayat bil basmalah. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa disebutkan di sini bil basmalah dengan bismillah? Karena di mazhab Imam Hambali, Fatihah bismillahnya nggak termasuk dari surat Al-Fatihah. Dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita, bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat suratul Fatihah. Wa tsaniyah mura'atu tasdidat. Ya, bisa di mana? Di Fatihah itu ada berapa? 14 tasdid mulai dari pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim tasdid.
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman apa yang tasdid? Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak tasdid. Pokoknya semua tasdidnya itu ada 14 syaddah atau tasdid. Semuanya harus jelas. Tasdidnya harus jelas 14. Itu syarat daripada baca Fatihah. Ya, ingat nih, baca Fatihah jangan main-main karena itu rukun. Tasdidnya harus jelas. 14 tasdid dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir ada 14 tasdid. Itu harus jelas tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tasdid semua nih. Yaumiddin. Iyaka. Ya. Iyaka tasdid ini. Ada orang bilang iyaka. Nggak sah. Tasdidnya harus jelas. Iyaka tasdid. Na'budu. Kemudian wa iyaka. Ini tasdid lagi. Jangan dibaca wa iyaka na'budu wa iyaka. Nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Harus jelas. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ini tasdid semuanya. Ihdinas sirata. Ihdinas. Sholatnya nih tasdid. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Tasdid. Siratal ladzina. Shotnya kadang-kadang orang kurang jelas juga. Shot campur agak kesin, nggak boleh juga. Siratal ladzina an'amta. An'amta. Harus tasdid hamzahnya jelas ini. Nggak boleh an'amta. Banyak yang nggak jelas tuh. Nggak sah. An'amta alaihim. Ini bacaan Fatihah, jangan main-main. Fatihah itu rukun. Tasdidnya harus jelas, hurufnya harus jelas, matnya harus jelas, yang mana yang panjang, mana yang pendek harus jelas. Ya, belajar memang, ya belajar. Saya waktu ke Mekah itu sebelum saya ke Mekah, saya sudah ditugaskan ngajar oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Maliki di pesantrennya di Jawa Timur. Sebelum berangkat ke Mekah, saya udah ngajar, alhamdulillah. Tapi sampai begitu di Mekah, kita itu dipanggil guru ngaji khusus. Fatihah itu diulang berkali-kali. Diajarin lagi baca Fatihah. Kita di sini ngajar. Di sana diulangin belajar Fatihah lagi dari awal. Karena itu rukun. Jangan sampai salah. Coba kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pasti banyak orang duduk lagi belajar Fatihah. Ya kan? Karena nggak main-main. Fatihah harus dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir. Itu harus jelas, ya, huruf-hurufnya harus jelas, hamzahnya, ainnya, semuanya harus jelas, tasdidatnya harus jelas, ya. Kemudian yang itu yang sering siratal, suka sirotnya kurang, siratal kurang harus jelas, siratal ladzina an'amta, tuh an'amta ini harus jelas juga, nggak boleh asal an'amta alaihim. Huruf-hurufnya nggak sah sholatnya. Jadi hati-hati masalah Fatihah karena itu rukun. Rukunnya nggak masuk ya nggak masuk sholatnya ya. Nah, fal harf musyaddatu harfan al-awwal sakin wa thani wa mura'atu ikhrajul huruf min makharijiha. Betul-betul harus menjaga bagaimana ikhrajul huruf min makharijiha. Bagaimana mengeluarkan setiap harf di saat sholat itu pada Fatihah. Ya, alhamdulillah, ada alhamdulillah. Antara nggak jelas antara ha dengan ha. Ikhrajnya huruf ini harus keluar jelas. Alhamdulillah. Jangan haknya kecampur agak ke ha-haan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Jadi mana yang harus keluar di lidah atau yang harus dari dalam? Itu harus kha, ha, ha. Itu harus jelas ya. Itu harus dibilang wa mura'atu mana tadi? Ya. Mura'atu ikhrajul huruf min makharijha. Kalau abdallah harfan bi harfin ma'al qudrati 'ala nutq lam tasih qudratu. Kalau sehingga berubah bacaannya harf berubah ke harf lain atau miring-miring ke harf lain, maka salatnya nggak sah. Ya. Wa illa sahhat. Kalau benar semuanya maka harus salat. Walau qala siratal ladzina diraba siratal ladzina dzanya kurang.
Siratal ladzina. Kan hampir sama tuh. Tapi dalnya kurang. Harus siratal ladzina. Dalnya harus jelas. Kalau nggak jelas siratal ladzina. Nah, ini nggak sah salatnya, ya. Siratal ladzina. Nah. Kemana Nabi SAW? Apa dalam dia? Wasabi'a salamatun minal lahan al-mudir. Dan yang ketujuh adalah jangan sampai merubah bacaan kita itu yang akhirnya merubah daripada makna. Seperti apa? Kemana Nabi SAW? Ada lahan al-mudir. Jangan sampai ada lahan bacaan yang merusak makna. Seperti apa? Kalau minta an'amta an'amtu. Ini insya Allah nggak ada yang baca gini ya, cuman perumpamaan. Itu namanya merubah bacaan yang merusak maknanya. An'amta ya, siratal ladzina an'amta. Sirat jalanan, siratal mustaqim yang engkau berikan kenikmatan. Tapi an'amtu saya yang berikan kenikmatan pada Allah. Nah, berbalik maknanya antara fathah dengan dhamma. An'amta, Allah memberikan kenikmatan, engkau memberikan kenikmatan padaku. An'amtu, aku memberikan kenikmatan padamu. Ini yang merusak makna, ini yang nggak sah. Nah, au kasriya wa an'amti. Jadi kayak perempuan akhirnya, ya. Atau iyaka, jadi iyaku, iyaki. Ya. Itu yang tidak sah. Wa yahrumul lahan alladzi lam yakhil. Dan kalau itu tadi gak sah tadi kan, yang tadi. Ini ada sah salatnya, tapi haram, dosa. Seperti apa? Karafiha alhamdulillah. Seperti alhamdulillah, dia baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai hu. Alhamdulillah. Orang ngerti nggak bahwa yang maksud dia alhamdulillah? Betul kan? Jadi nggak merusak maknanya. Karena orang paham bahwa ini ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu sah salatnya tapi berdosa, haram. Wafatudan na'budu. Wafatudan na'budu iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu atau na'budi, gitu kan? Itu namanya merusak daripada harakat huruf tapi tidak merusak makna. Maka salatnya sah tapi asim, dosa, haram. Wala yabtul, dan tidak batalkan. Nah, dan harus pakai bahasa Arab, ya, harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa yang lain-lain, ya, itu ya. Kalau qara bil ghatin ghairiha batal salat. Kalau dibaca dengan bahasa terjemahan yang lain maka batal salat. Oleh sunnah sebab dari. Nah, al-khamis ar-ruku. Ya. Yang kelima adalah ruku. Wa ismul ala arba'i fara'id. Ruku itu dari rukun salat yang kelima. Nah, itu ada 4 fardu dalam ruku. Dalam rukun ruku itu ada 4 fardu. Yang pertama, hadwa musawwirun bi qawli ayyan haniyah. Ayyan haniyah ay al-qaim al-mu'tadil hilqa ma'a qudrati al-ihna as-sarf. Ya. Ruku yaitu harus yang hani, betul-betul harus yang hani, nunduk, ya. Al-mu'tadil hilqa, orang yang normal ciptanya, dengan dia sempurna maksudnya. Bihaitu tanalu rahatahu ay batina kaffaihi rukbatayhi ay law arada wad'ahuma fala takfil asabi'. Ya. Wa thaniya in lam yaqdir 'ala al-inha' as-sarf liwaj'in illa bimu'in lahu 'alayhi bi'timad 'ala syai' aw bi ayyan hani 'ala shigat al-ayman aw al-aysar lazim wa dhalika al-inha' ila al-hadd al-madhkur. Wa thalitha in ajaza 'an al-inha' aw ma'a bihina idin bi basarihin aw qiyam wa na qalbi dhalika al-inha'. Itu yang seperti saya pernah contohkan, ya. Ruku itu yang dikatakan di sini tadi, ya, harus ayyan haniyah ayal qaim al-mu'tadil al-hatta ma'a qudrati al-inha' as-sarf. Jadi harus betul-betul inhina sempurna ini, ya, ini betul-betul nih. Ini tangan nih harus menyentuh rukbatai, apa ini? Lutut. Sehingga kita naruh 2 tangan nih betul-betul sampai enak naruhnya. Sampai enak naruhnya. Ada orang kan begini, ada yang begini, nggak boleh itu.
rukunya ruku harus sampai sempurna. Sempurnanya harus letter L. Sehingga kalau kita taruh telur di sini nggak jatuh. Nah, caranya ya apa? Kalau anak kurang, ya kasih tahu anak kurang ya. Anak kasih contoh, jangan anak sendiri kurang. Ini harus pas di lutut. Dan ini harus ngadep ke tempat sujud. Jadi gini, ini ya. Ini begini. Nah, ini kan. Nah. Ya, ini kan ini pas lihat tangan nih. Jadi pas di lutut. Nggak boleh begini, begini atau begini. Ada yang begini, ada yang begini. Nggak boleh itu. Rukunya ruku yang benar karena Rasulullah begitu. Ya. Jadi sehingga tangan kita kaf ini dibilang menaruh di lutut dengan nyaman. Itu. Menaruh di lutut dengan nyaman. Itu caranya orang ruku, jangan asal-asalan. Ya, karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian ya sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan ngajarin Rasulullah lagi. Rasulullah ngajarin kita. Caranya bagaimana? Ya gitu. Rukunya ada caranya, sujud ada caranya, ya. Jadi ruku ya taruh tadi ya. Ini tangan dan jari pas menggenggam lutut. Jadi lutut ini pas di atasnya lutut, ya. Kaf ini di atasnya lutut. Jadi kita megang dua-duanya. Terus mata lihat ke tempat sujud. Jadi kepala pun bisa rata. Tapi kalau kepala agak dangak, nggak bisa rata, atau agak mundur gini, nunduk gini, nggak bisa rata. Jadi benar-benar harus ngelihat di tempat sujud, ya. Itu iya, Wasali aina aja, Asal satu maknina fi ayat ruku, faqalu al-mujzi sukun ba'da harakatil a'dha'i. Ya. Yang rukun yang keenam adalah tumanina. Ya. Duduk ya. Faqalu al-mujzi sukun ba'da harakatil a'dha'i. Wa hadha haqqatu allati la yujizu siwaha. Qala Rabbi wa asyara al-musannif ila hadiyah biqadri subhanallah wa qala az-ziyadah fiha bimarad fi ruku' min qawli subhanallah rabbil azim. Nah, kemudian at-tumanina ya, tumanina adalah dalam ruku. Harus tadi itu sudah jelas bagaimana cara rukunya dan tumanina. Paling sedikitnya tumanina baca subhanallah. Itu paling sedikitnya tumanina. Tapi sempurnanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tiga kali. Itu paling sedikitnya sempurna. 3 kali subhanallahil azim wa rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi tumanina cukup semuanya bilang seberapa paling sedikitnya tumanina subhanallah. Pas naruh benar udah pas subhanallah itu dapat tumanina. Tapi masa iya buru-buru banget gitu kan. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdih ya. Baik. Asabi al-i'tidal wa istamilu ala fardain. Al-awwal madhkur biqawli bi ayyan tasib qa'iman. Kemudian waktu i'tidal ya, dia mempunyai i'tidal dalam rukun i'tidal ada mempunyai 2 fardu. Yang pertama apa? Bi ayyan tasib qa'iman. Saat i'tidal ya betul kayak kita waktu pertama salat harus intisab. Betul-betul tegap. Waktu i'tidal harus betul-betul tegap. Jangan baru naik belum sempurna berdirinya itu udah buru-buru sujud, nggak boleh, nggak sah. Karena itu rukun, i'tidal itu rukun. Jadi harus intisab. Punggung jelas begini. Udah baru tuh sujud ya. Asal ada i'tidal. Biar intisab ukamanya Ayaudu bikas dari kalian tidak dalam makan alim ahad qabla ruku' min qiyam al-uqud. Sawa kan fardhu am nafil. Walau dimaksud di ayat berapa? Yang ke-8 sekarang. Yang ke-8 at-tumanina fi. Saat i'tidal harus tumanina juga, yaitu paling sedikitnya adalah paling pendeknya tumanina subhanallah. Ya, subhan paling pendeknya. Tapi sempurnanya apa yang kita baca biasanya? I'tidal. Iya, sami Allahu liman hamidah waktu naik, waktu i'tidalnya, waktu udah berdiri. Rabbana lakal hamdu. Ya. Yang biasa kita baca Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban barakan fi min as-samawati wal ardi wa min ma syi'ta min syai'in. Nah, itu yang memang mulai kita TK diajar begitu ya, dibaca itu ya. Jangan sedikitnya subhanallah, baca subhanallah aja, malas banget. Ya, atas sujud marratain.
Rukun yang ke-9 adalah sujud, yaitu 2 kali. Fi kulli rakaat, setiap rakaat ada sujud 2 kali. Itu rukun dua-duanya, ya. Nah, biaya jabhatahu, orang saat ruku itu, saat sujud itu harus yadau jabhatahu, dia harus betul-betul naruh jidatnya ini, dahinya ini betul-betul nempel. Betul-betul nempel. Jangan sampai ada sesuatu yang bergerak yang nutupin, sedikit pun nutupin sesuatu yang bergerak. Mungkin dari kita kadang-kadang lihat orang pakai gutroh tuh yang nutup kepala. Saat sholat kadang-kadang ada nutup sininya, nggak sah itu, karena dia membawa sesuatu pada dirinya yang bergerak. Kalau sesuatu yang bergerak tapi yang kita pakai bergerak, sejadahnya bergerak, itu nggak apa-apa. Tapi sesuatu yang kita pakai bergerak, itu tidak boleh, sehingga menutupi dahinya walaupun sedikit pun tidak boleh. Ya, dibilang di sini bi'ayyadha ajabtahu ala musalla, ya, menaruh betul-betul dahinya di musallanya, min a'laha atau min asfaliha, walau bima yaqau alaihi al-ism, min a'laha atau min asfaliha, la tarafaiha falaysa minha. Dia bilang betul-betul menaruh dahi itu, ya, dari atas, dari yang atas sampai yang bawahnya. Maksudnya apa atas? Ini atas. Yang bawahnya itu telapak kaki kita. Itu harus betul, seakan-akan kepala kita tuh di bawah telapak kaki kita, karena kita begini. Bener-bener nggak boleh kita naruh sesuatu yang tinggi di kepala sehingga kita sejajar, ya, bahkan seakan-akan bahkan kepala bisa lebih tinggi. Kan ada kadang-kadang orang tuh di atasnya tahu apa, ya, nggak boleh. Harus benar-benar dahi kita nempel benar-benar kena, ya, kena dahi kita betul-betul kena. Yaqau alil ism min a'la atau min asfaliha, la tarafaiha. Nggak boleh sujudnya ya harus begini loh, ya, nggak boleh miring begini biar kena sini lah dikit atau kena sini dikit, nggak, pinggir-pinggir nggak boleh, ya harus kena ini dari atas sampai bawah harus kena, ya, ala musalla, di tempat sujudnya. Ay maqdi sujud walau maksyufatan, harus terbuka. Ay maksyufan dari kalbat haitsul audhu, ya, harus terbuka, sebagian yang ada di sini itu terbuka. Somanya masih ketupan sini, di sini dikit nih. Ini kan ketutup dikit nih. Tapi ini masih kena. Tapi ini nggak bergerak kan? Nggak bergerak. Ini masih ketutup, masih kena. Ya, makanya disebut di sini maksyufatan ay maksyufan dari kalbat. Sebagian itu terbuka. Haitsul audhu. Wa tsani yakuna mutathaqilan biha ay mutahamilan bil jabha ala mawdi' sujud. Bithaqil ri'si wa ra'si wa unuqi hatta tastaqirra jabhatu bihaitsu law kana sujud ala qutnin aw syai'in mahshuin bila la nakbisu wa dhahara atharu. Sehingga dibilang betul-betul naruh dahi itu betul-betul diberatkan, seakan-akan yang menopang badan kita tuh dahi, ya, seakan-akan yang menopang badan kita dahi. Jadi kalau kita semuanya sholat tuh di tempat yang agak empuk dikit, kalau kita berdiri masih ada sisa apa masuknya itu, bekasnya. Tapi kalau kita meringankan kepala kan nggak bekas, ketahuan di sana. Tapi kalau kita memberatkan badan kita di dahi kita pasti membekas, Jadi harus diberatkan di dahi diberatkan. Ya, mutafakir, mutahamil menjabah. Ala maksud dengan beratnya badan kita, kepala, beratnya kepala ini dengan leher ini semuanya menjadi satu, ada di dahi kita, ya, atas takir, sehingga betul-betul dahi kita atas takir betul-betul pas gitu nempelnya, ya. Wa yakuna ma'dzalika mungkisan ya yarfa asafilu ala ali, dan betul-betul sehingga dia bisa mengangkat asafili ala ali. Walau kana bi illah la yaqdiru ala sujud ma illa bi rafi' ali ataduri. Sehingga yarfa asafilu ala ali, mengangkat apa namanya, seakan-akan ini lebih tinggi yang belakang ini daripada kepala kita. Maksudnya jangan ada sesuatu yang tinggi di kepala, betul-betul nunduk, ya. Nah, wasal rabi' ayyadha syai'an ajuz an yasira min rukbatayhi al-qa'im min rukbatayhi, dan harus betul-betul naruh saat sujud apa nih,
lutut, dua lututnya ya, dua lututnya. Al-khamis ayat juz'an yasiran min butuni kaffai, dan juga harus juga sebagian daripada al-kaf, juz'an yasiran min butuni kaffai, dari kedua apa nih, telapak tangan dua-duanya. Wasabi utamin ayat juz'an yasiran min butuni asabi rijlai, dan juga yang ke syarat yang ke 798 meletakkan apa namanya, jari kaki, apa, perut jari kaki ya, perut jari kaki ini harus nempel. Jadi benar-benar begini jari kaki itu ya, jari kaki yang nempel, jangan begini, tapi harus perut jari kaki yang nempel ya, perut jari kaki yang nempel ya. Kalau saja ala harfil kaf atau ru'us asabi qadamain lam yasih. Nah, jadi kalau dia semuanya kemudian sujudnya naruhnya ya dengan ini apa, luar jari-jari kaki yang nempel, maka nggak sah. Jadi harus perut dalamnya jari-jari kaki yang betul-betul nempel ya. Nah, baik, al-ashir at-tumanina. Yang ke-8 yaitu, yang ke-10 yaitu adalah saat sujud harus ada tumanina. Yaitu seperti tadi, paling sedikitnya adalah subhanallah ya, atau subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, itu yang lebih afdal ya. Al-hadi ashar al-julus baina sajdatain. Rukun yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Wa istamil ala fardhin ala wal yang sudah berarti min sajdatain akhar al-julus. Nah, baik. Ya, itu adalah rukun juga itu. Yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 adalah tumaninah dalam duduk itu, harus tumaninah. Ya, harus tumaninah dalam duduk itu fi julus. Wa aqalluha biqadri subhanallah. Paling sedikitnya saat duduk itu ya paling sedikitnya subhanallah. Tapi yang paling sempurna seperti yang biasa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rabbighfirli warhamni, sampai selanjutnya itu yang diajarin Rasulullah SAW. Yang ke-13 al-julus li tasyahudil akhir ma ba'dahu. Yang ke-13, rukun yang ke-13 adalah duduk saat tasyahud akhir. Sebelum salam, duduk tasyahud akhir. Bahwa salatu ala nabi wa ba'du wa salatu ala nabi wa salamu ala awwal. Yang ke-14 adalah tasyahudul akhir. Tadi kan duduk tasyahud akhir. Yang ke-14 yaitu tasyahudul akhir. Apa tasyahud itu? Tasyahud itu yaitu baca asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud. Karena ada asyhadu maka disebut tasyahud. Ya, karena di sana asyhadu an la ilaha illallah. Sumya bi min babi itlaqal juz'u aw syahadatan angkul. Dikasih nama tasyahud adalah dari pengambilan sedikit dari nama yang sempurna. Sedikit yang sempurna adalah asyhadatan. Dua syahadat, tapi diambil sedikit dari nama syahadatan menjadi tasyahud. Fayaqul at-tahiyatul barakat salawat thayyibatillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum wa alaihi wa sallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Faqulu al-barakat wa ta'alina. Kemudian al-khamis ashar as-salatu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ke-15 adalah baca salawat pada Rasulullah SAW saat tasyahudul awal atau tasyahudul akhir. Ini ya, kita bicara tasyahudul akhir sekarang karena rukun, bicara rukun ya. Nah, maka yang ke-15 adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudul awal wa salat Nabi fi tasyahudul awal. Kalau salat pada Rasulullah dan tasyahud awal maka itu sunnah ya. Karena itu salat pada Rasulullah yang rukun adalah di tasyahud yang akhir ya. Fa'anam walaupun salat al-tasyahud awal yang lebih naik al-takhfif urusan bil akhir ya. Kemudian jangan lupa tasyahud terakhir, jangan sampai lupa tuh. Baik salawat Rasulullah juga salawat pada keluarga Rasulullah SAW. Nah, yang ke karena ke-16 assalam. Yang ke-16 daripada rukun salat tadi adalah assalam, yaitu salam yang pertama ya. Salam yang pertama. Assalamualaikum. Mana? Yang pertama. Alhamdulillah kan? Itu yang rukun. Kalau yang kedua kiri sunnah ya. Nah, rukunnya bagaimana assalam itu? Nah, ingat nih. Assalamualaikum yang rukun adalah yang pertama yang kanan. Harus dari mulai pertama assalamualaikum
sampai mim alaikum masih kita menghadap kiblat. Satu huruf aja belum selesai kita udah ngadep kanan, udah keluar. Kalau udah kanan berarti keluar dari sholat. Nggak sah. Nggak sah. Jadi mingkem sampai assalamualaikum itu masih ngadep kiblat. Baru malah kalian dituliskan warahmatullahi wabarakatuh. Tapi intinya assalamualaikum sampai mim harus tetap menghadap kiblat. Kalau masih belum selesai sampai mim mingkem assalamualaikum belum sampai mingkem kemudian keluar dari sholat, maka sholatnya nggak sah. Karena itu apa? Rukun. Assalamualaikum itu yang pertama adalah rukun, maka tidak boleh. Kalau namanya assalamualaikum warahmatullahi kanan, udah nggak salam ke kiri, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena yang ke kiri sunnah. Tapi tidak ada yang mengamalkan semacam itu. Kenapa? Karena Rasulullah selalu ke kanan dan ke kiri. Makanya sahabat yang membawa kita juga ngajarin ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau bilang sahnya apa? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana, apa kabar? Nah, boleh. Ya, boleh. Tapi keluar daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang begitu, minimal kita nggak pernah nyalahkan orang. Minimal tahu bahwa yang rukun adalah hanya yang pertama, yang kedua adalah sunnah. Ya, yang rukun itu adalah assalamualaikum. Tambahan sunnahnya warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang rukun adalah assalamualaikum. Makanya sampai mim assalamualaikum itu yang wajib, yang rukun. Nggak boleh sampai keluar assalamualaikum. Nggak boleh assalamualaikum. Nah, mimnya di sini, ya udah nggak sah. Hati-hati itu, ya hati-hati ya. Assalamualaikum. Ada orang assalamualaikum. Apaan coba? Ada nggak? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya assalamualaikum tegap dong. Assalamualaikum tetap. Kalau itu tegap. Assalamualaikum warahmatullahi. Harus tegap ya. Jadi ingat ya, mim terakhir harus masih menghadap kiblat. Kalau sampai belum selesai sudah keluar, nggak sah salatnya. Wajib kaum mustaqbil kiblah, harus menghadap kiblah dengan dadanya tetap menghadap kiblat. Saat assalamualaikum sampai selesai harus dada masih menghadap kiblat, wajah kepala juga menghadap kiblat. Fala tahawwala bi anha qabla ikmali batalat. Kalau dia sudah berubah posisi dada atau kepala saat belum selesai sampai mim assalamualaikum, maka batalat salatnya batal. Asabi asyar at-tertib, yang ke-17 adalah tertib, ya semua rukun-rukunnya harus tertib dari awal sampai akhir. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Rabbana bi annana Fatihah buat Jidah katanya. Jidah Fatihah buat Jidah atau apa? Jidah siapa? Salma? Iya. Jidah Salma? Oh ya. Opa di mana? Opa datang. Udah.